Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih sebagaimana hari ini Tuhan kami boleh sampai di minggu yang terakhir daripada tahun 2025 Tuhan. Sungguh kami menyadari hanya oleh karena perlindungan Tuhan, itu sebabnya kami boleh sampai di akhir daripada tahun ini Tuhan. Kami bahkan menyadari tidak ada yang bisa kami lakukan. Bahkan kalau apapun yang kami kerjakan, banyak sekali ternyata itu adalah membuat kami malah semakin jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini kami menyadari begitu besarnya kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah putus asa dengan kami manusia. Kami yang seharusnya memohon ampun ketika kami berputus asa terhadap Tuhan. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bahkan rela lahir di kandang domba. Engkau rela lahir di tempat yang sangat buruk, sangat hina. Engkau rela ditolak, Engkau rela disakiti, Engkau rela diperbuat tidak adil, difitnah. Hanya untuk satu hal, karena Engkau mau membuktikan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau membuktikan kepada setiap kami bahwa Engkau sudah menanggung, Engkau sudah merasakan semua derita kami sebagai manusia ini Tuhan. Tidak ada yang lain, Allah lain, Allah mana yang mau berbuat seperti yang Kau perbuat. Sungguhlah Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami mengakui Engkau Yesus adalah Allah kami yang hidup. Engkau Yesus adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Dan biar hati kami saat ini berlimpah dengan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan tidak cukup dengan kata-kata kami, tetapi biarlah Tuhan segenap daripada kehidupan kami itu kami persembahkan hanya buat Tuhan. Berbicara ya Tuhan di hari ini Tuhan, karena kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Engkau menyatakan apa isi hati-Mu bagi kami, apa kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya pada waktu kami melakukan apa yang Kau kehendaki, maka hati Tuhan akan disenangkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik daripada salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk boleh ucapkan dulu selamat Natal, kiri dan kanan. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, dan kita percaya Tuhan akan membawa kita di tahun yang baru nanti. Katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu, senang berada di sini di tempat ini bersama dengan saudara-saudara semuanya. Dan saya hanya bisa berkata, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya 100% Pak. 100%. Gak ada alasan, gak ada yang bisa membuat saya bisa sampai dengan hari ini kalau bukan karena Tuhan. Ya. Kalaupun banyak masalah, saya percaya Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan itu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saya ada di sini, di tempat ini. Boleh kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, itu adalah tema Natal di tahun ini. Kenapa keluarga? Karena di keluarga itulah yang paling fatal sebenarnya ya. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, itu muncul karena keluarga tidak bisa menjadi sumber solusi. Ya. Sehingga Allah itu sejak daripada mulanya Dia menciptakan manusia, maka rumah tangga itu menjadi hal yang sangat penting. Begitu pentingnya. Kenapa? Karena Allah rindu memberkati setiap rumah tangga. Katakan amin. Dan yang kedua, dari keluarga-keluarga itu akan hadir anak cucu, keturunan-keturunan. Nah, bukankah Tuhan menginginkan
keturunan-keturunan itu adalah manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Karena manusia yang takut akan Tuhan adalah manusia yang akan beroleh keselamatan. Jadi kalau kita punya keluarga, kita punya anak, kenapa harus keluarga kita dahulukan? Karena memang tujuan Tuhan memberikan kita keluarga atau rumah tangga adalah supaya anak-anak kita itu diselamatkan. Karena kalau anak-anak kita tidak diselamatkan, maka mereka akan berakhir binasa di neraka. Tapi Tuhan itu baik. Dia itu nggak pernah nakut-nakutin itu. Tuhan itu nggak pernah maksa-maksain kita. Dia hanya berpikir, ya udah kalau manusia itu nggak mau diselamatkan, ya aku nggak bisa paksa. Dan memang Tuhan nggak pernah mau maksa. Dia kasih pilihan sama kita. Nah itu sebabnya kita harus memahami bahwa datangnya Yesus ke dunia ketika Allah itu sendiri yang kemudian mengambil rupa manusia, benar-benar manusia, tapi dia adalah Allah. Lalu kemudian dia bukan muncul di tempat yang gimana gitu, dia muncul di dalam keluarga apa? Dan keluarga yang dimunculkan itu adalah keluarga yang karena perintah Tuhan. Yusuf itu mengikuti perintah Tuhan, dia taat. Yusuf itu ambil jadi istrimu. Secara manusia, Yusuf pasti bingung. Lu gimana? Masa udah hamil? Bapaknya siapa? Nah ini adalah pemikiran Yusuf dari manusia yang juga hari-hari ini itu akan kita dengar. Oh Yesus, bapaknya siapa itu? Ya, ada yang tahu siapa bapaknya Yesus? Maka Alkitab menjawab, bayi yang akan dikandungnya itu adalah lahir dari roh. Maka jawabannya adalah bapaknya adalah dia. Karena dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Allah Bapa. Loh kok bisa? Ya iya, karena kamu manusia. Maka kamu gak bisa bilang itu tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Besar gak kuasa Tuhan? Berapa besar sih kuasa Tuhan? Betapa hebat sih? Berapa hebatnya Tuhan buat kita? Berapa besar sih sayangnya Tuhan buat kita? Berapa besar sih Tuhan itu mengasihi kita? Saya percaya semua yang kita rasakan itu bisa berbeda-beda. Nah nanti kita akan lihat sama-sama. Nah saya ambil temanya bahwa Yesus menyelamatkan keluarga. Itu adalah dengan menyelamatkan keluarga kita dari dosa. Ya, saya berharap tentang dosa ini jangan sesuatu yang kali temanya dosa ya. Karena pasti ada di dalam hati kita sekarang akan berpikir, tapi Tuhan baik. Tapi kenapa? Ya udahlah kan udah diampuni Tuhan, udah selesai itu. Ya saya tahu. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, coba next slide. Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa namanya Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus hadir. Saya percaya tipuan iblis akan berkata, kalau Yesus hadir, dia pasti akan kasih jalan keluar. Sehingga akan ada orang bertanya, kalau Yesus ada, kenapa masalahku Nah, di situ. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa. Pada waktu kita tidak menyadari apa yang kita perbuat, bahwa itu di luar daripada kehendak Bapa, kehendak daripada Tuhan, maka itulah yang disebut dengan dosa. Hamartia, hidup mengikuti kehendak diri sendiri, kemauan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup dari Tuhan saja. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini dari Tuhan, setiap tarik napas, ya, nah ini tarik napas yang dari tadi kan, maka setiap tarik napas kita tahu loh, kita tahu, tapi bisa juga nggak tahu. Saya kasih tahu, tarik napas dari Tuhan Yesus. Yang setuju coba angkat tangan. Yang setuju aja, yang nggak setuju saya kasih tahu lagi.
Bahwa tidak ada ilmu kedokteran, tidak ada teknologi apapun yang sampai dengan saat ini, sebegitu majunya dunia ini, tidak bisa menciptakan satu molekul oksigen. Tapi tahukah kita apa yang dikerjakan oleh manusia? Manusia hanya bisa menguasai alam ini, tetapi mereka membiarkannya. Itu sebabnya kita melihat begitu banyaknya bencana yang terjadi hari-hari ini. Saya hanya percaya satu hal. Kalau kita bergantung hanya sama Tuhan Yesus, maka Dia akan memelihara kita. Dia akan menjaga setiap kita. Dia akan memberikan pengharapan bagi setiap kita. Tepuk tangannya bisa lebih meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Firman jadi manusia. Amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Boleh katakan sekali lagi. Firman jadi manusia. Manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari yang percaya katakan, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus. Kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yang percaya kalau Yesus adalah juru selamat bagi dia, kita berikan tepuk tangan. Boleh yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Nah, di ayat Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 ya. Saya baca ayatnya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat ini harusnya akan menjawab di dalam pikiran kita sekarang. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Padahal saya sudah berdoa. Padahal saya sudah minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong saya. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu ada pikiran di dalam kita bahwa orang yang meminta sama Tuhan akan diberikan jawabannya. Saya mau katakan itu dipotong sama iblis. Itu dipotong sama iblis. Maka kita harus melanjutkan ayat ini. Karena itu tidak titik di situ. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia ini. Dia datang sebagai juru selamat. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Karena manusia tidak akan bisa menyadari kalau dia sedang diperhamba, diperbudak oleh dosa. Sampai dia hidup sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti Tuhan gak ada yang bisa kasih saya hidup kecuali Tuhan. Saya layaknya apa? Layakku ya udah hidupku buat Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa di dalam pikiran manusia begitu banyak isinya, tetapi yang terisi di dalam pikiran kita adalah semua yang berasal daripada dunia ini. Dan tanpa kita sadari itulah yang membuat kita masuk dalam persoalan.
Bukankah persoalan ekonomi adalah paling berat sekarang? Tapi saya percaya itu bukan sekarang aja, dari dulu. Nah, Yesus datang. Dia akan menjadi juru selamat bagi kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita menyadari yang mana dosa kita itu. Karena kalau kita tidak menyadari dosa kita nggak sadar kita berdosa, kita nggak akan bertobat. Nggak akan bertobat. Dan kalau kita tidak akan bertobat, Yesus tidak kasih jawaban apapun dalam hidup kita. Karena Yesus itu hanya punya kepentingan buat orang yang menerima dia. Yesus hanya punya kepentingan buat yang mengakui bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Tapi iblis itu kemudian mengacaukan pikiran kita. Iblis membuat kita merasa tidak berharga. Iblis membuat kita merasa besok kita makan apa? Iblis akan merasa, gimana nih penyakitku ini, kau nggak sembuh-sembuh. Iblis akan membuat kita marah ketika orang menyakiti hati kita. Karena kalau Yesus datang, dia katakan apa? Aku sudah menanggung semua itu. Berapa sih penderitaan yang udah saya tanggung dibandingkan dengan yang ditanggung oleh Yesus? Sejak dilahirkan saja, Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu rela menyerahkan dirinya, sekalipun manusia di dunia ini akan menolak dia. Berarti siapapun kita yang memiliki Yesus 100% di dalam hidupmu, kamu rela nggak ditolak oleh dunia? Dunia akan membenci kamu, kata Yesus. Tetapi jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Tapi iblis kemudian akan berkata di dalam pikiran kita, enggak apa-apa lah, udah sekali-sekali gabung-gabung sama orang itu, minum-minum sedikit lah. Kau sok kudus sekali kau. Enggak apa, biasalah. Saya mau katakan, yang mengatakan itu pasti sudah percaya kepada Yesus. Tetapi dia percaya juga sama apa yang ada di dunia ini. Saya mau bilang, jangan marahi dia. Karena kalau kita marahi dia, dia tambah marah. Karena hanya orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus yang berkuasa, maka sekalipun dia dimarahi, dia akan tetap memiliki sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini kalau kita berkata, ya aku payah kali, rasanya mau marah aja, nggak apa-apa. Itu tandanya Roh Kudus belum 100%. Wajar. Kita yang harus bisa pintar-pintar melihat roh. Nah, ini tukang marah ini, ya kan? Udahlah, bukan kakak maksudnya. Atau kita bisa lihat, Pak, ini pura-pura baik ini. Datang sama kita cuma karena ada Maka kalau kemudian Yesus itu kemudian memenuhi kita dengan Roh Kudus, kita bisa membeda-bedakan roh. Kita tahu mana teman, mana pura-pura Tapi satu hal yang saya percaya, tidak ada teman lain kecuali keluarga kita. Gak ada. Bapak Ibu gak usah capek-capek perjuangkan temanmu, Pak. Gak usah, Pak. Gak usah berharap lah. Atasan kayak, kawan kerja kayak, gak usah harap sama mereka. Di hari ini kita percaya pengharapan kita tidak akan mengecewakan kalau kita berharap hanya sama Yesus. Karena apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Penyakit sekarang begitu banyak. Saya mau bilang apa? Saya mau bohong. Maka saya akan bilang, berobatlah sama aku. Ku kasih obatnya, pasti kau sembuh. Itu saya bohong. Tapi kalau saya mau jujur, maka saya akan berkata, setiap obat yang kami berikan sebagai dokter hanya bisa menghilangkan, menyembuhkan gejalanya. Rasa sakitnya bisa kita tutup.
Karena kehebatan daripada manusia itu masih sebatas dia tahu, oh ya kalau zat ini masuk, di sini ada reseptor segala macam saraf, ketutup dia. Tapi apapun yang dimakan oleh manusia itu, ilmu kedokteran juga akan berkata, semua akan diubah, kemudian akan berubah bentuknya menjadi racun. Maka obat yang kita makan itu, ya mohon maaf, bukan salah saya ya, semua akan berubah menjadi racun. Setelah dia dipakai untuk mengobati rasa sakit, maka itu akan berubah menjadi racun. Nggak usah obat, Pak. Makanan aja semua berubah jadi. Betul apa betul? Ya kan bukti kita harus ke belakang. Karena apa yang kita makan itu akan diubah menjadi racun. Setelah diambil, tubuh manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memisahkan mana zat nutrisi, zat gizi. Lalu kemudian dia akan membuang yang sudah tidak perlu lagi. Maka di dalam kotoran kita itu ada begitu banyak racun. Dan tahukah kita, yang mengendalikan pencernaan ini, yang membuang racun-racun itu, dari sini. Dan yang mengendalikan ginjal kita, buang air kecil kita isinya racun, dari sini. Sarafnya dari sini. Pada waktu kita cuma bilang, masa sih? Saya cuma bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang, manusia itu nggak bisa dipaksa percaya, Pak. Kita disuruh percaya, nggak akan mau percaya kita. Karena percaya itu semua adalah berdasarkan, kalau kita mau berdasarkan apa yang dilihat mata. Apa yang kita lihat. Lalu Bapak Ibu coba pikir, mana yang lebih banyak kita lihat dalam hidup ini? Lihat Tuhan Yesus, atau lihat semua yang ada di dunia ini? Sebagian mungkin berkata, tapi kan kita bekerja, berarti yang kita lihat ya pekerjaan kita. Tapi kalau saya lihat Bapak, bahwa Bapak hidup karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak, maka yang saya lihat tetap adalah Yesus. Saya melihat setiap pelajaran dalam kedokteran saya itu bukunya tebal-tebal, kalau disusun bisa segini. Saya cuma lihat satu aja di situ. Kalau udah stres kan, gimana membacanya semua kan? Saya cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus, Kau yang menciptakan semua ini. Karena kalau kemudian kita baca buku-buku itu semua, Pak, endingnya, Pak, sampai sekarang tidak diketahui katanya siapa yang menciptakan. Semua penyakit yang ada kami pelajari dalam buku kedokteran. Saya bukan mau nakut-nakutin ya, ingat ya, saya di sini membawa kabar baik. Ini semua pada tegang semua. Ya kali ya, ampun dah, ya elah, itu. Sampai lupa ini datang ke gereja ya kan ya. Kita datang ke gereja kan buat ketemu Yesus. Karena kalau kita bertemu dengan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan menerima kita apa dan memberikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya sering berpikir, kenapa gereja akhir-akhir ini sepi? Karena datang ke gereja karena takut. Pulang tambah tak? Gereja hari-hari ini, mohon maaf, tidak bisa menunjukkan bagaimana orang yang hidup dalam pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan dia. Kalau saya diizinkan bersaksi, maka saya akan bilang, kalau saya bisa ketawa-ketawa seperti ini, masalahku banyak kali. Tapi di dalam pikiranku, tidak ada lain yang bisa tolong aku. Hanya Yesus yang bisa tolong aku. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mana ada manusia hidup tanpa masalah? Tapi saya percaya Yesus itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Tapi saya pelajari hari ini, bagaimana supaya Yesus itu mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Kita hafal itu ayatnya Pak, Roma 8 ayat 28. Tapi mohon maaf itu sering kita potong Pak. Siapa yang motong? Bilang iblis yang motong, bilang. Karena belum siap ayatnya udah, oh boleh, haleluya, ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Tepuk tangan semua, udah pulang. Benar nggak? Kalau dilanjutkan ayat ini sampai selesai, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Mereka yang hidup mengikuti kehendak Bapa. Kita hidup mengikuti kehendak siapa? Ada suami hidup mengikuti kehendak istri Pak? Ada, karena suami punya itu katanya. Ada juga suami-suami di sini yang duduk, tapi perasaan nggak ada di sini, nggak ada. Kenapa kau datang ke gereja? Disuruh istriku. Ada di sini istri-istri mungkin yang kecewa. Kenapa gak dikasih suami uang semua sama aku? Semua itu adalah tipu muslihat iblis di kepala kita. Tanpa kita sadari kita hidup mengikuti kehendak daripada manusia. Anak-anak juga terpaksa, iya, kenapa kau di sini sekolah? Saya bilang sama mahasiswa saya, ya. Disuruh bapakku, dok. Gitu. Pasti kau stres? Iya. Mana anak sekolah di sini? Yang SD, SMP coba angkat tangan. Ya, oke. Sekarang kamu mikir nanti ya, kenapa kamu sekolah? Saya mau bilang, kalau kamu sekolah karena Yesus sayang samamu. Karena kalau bukan Yesus sayang sama dirimu, kamu gak bisa sekolah. Karena apapun yang ada dalam kehidupan papa mamamu, itu datangnya dari Tuhan Yesus. Suami istri dalam rumah tangga, siapa yang suruh berkeluarga? Ada yang disuruh bapaknya, ya. Ada yang dipaksa sama pacarnya juga. Menikahlah kita, ayolah. Percaya pula sama janji manusia. Saya mau bilang ya wajar sih kita percaya sama janji manusia, ya kan Pak? Kenapa? Karena otaknya terpapar dengan janji manusia tiap hari. Tapi pada waktu otak kita terpapar dengan janji Tuhan, kita akan tahu, alamat lu cuma bisa janji sebagai manusia. Mana mau gue pegang janjimu? Karena aku tahu kalau kamu bisa hidup pun hanya karena Tuhan. Maka selama-lamanya yang kupegang hanya janji Tuhan, hanya kasih Tuhan dalam kehidupanku. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia buktikan apa yang dibilang manusia dunia ini bodoh, dia lakukan. Hanya untuk satu hal, memberikan bukti sama kita bahwa bodoh kita kalau kemudian kita berharap sama manusia. Tapi hari ini firman ini mengingatkan, pada waktu kita hidup mengikuti kehendak daripada dunia ini. Coba next slide. Lihat, tanpa kita sadari ini. 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nanti kalau rumahnya rusak, dia sedih, ya kan? Mobilnya rusak, dia sedih, ya. Saya bukan larang kita jangan sedih, nggak bisa. Saya nggak bisa larang-larang. Dan apa yang ada di dalamnya? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa di sorga tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, ya, daging ini pengen yang enak-enak ini, makanya kita suka makan yang enak-enak kan? Dilarang makan nanti pasti marah.
Nah, kalau makan itu berarti udah mantap kali tuh. Kalau orang gereja biasanya kalau dilarang dia mau. Abang ini ya. Itu bedanya orang gereja sama nggak pernah gereja. Kalau orang di gereja ini dia mau dilarang. Kenapa saya tahu? Ya karena kalau dia datang berobat, dia langsung bilang, "Dok, saya gereja di sini, Dok." "Oh, pantes," saya bilang. "Karena kamu masih gereja, maka kamu bisa dilarang." Karena kalau dia nggak bisa dilarang, dia pasti sehat-sehat aja di luar sana. Udah paham? Ada keinginan daging, ada keinginan mata, pengennya nengok yang bling-bling terus. Senang lihat yang bling-bling ya. Silau, makin enak lah. Terus jadi kesaksian itu. Kemana-mana nanti ceritanya itu. Biar kau tahu ya, bagus sekali perhiasan Eda itu. Ngeri kak. Ya kita paham lah. Saya cuma jawab sederhana ya karena di dalam otaknya memang itu. Saya nggak bisa paksain orang otaknya isinya kayak yang ku mau bilang. Bodoh amat ah. Otak-otak dia. Sampai yang namanya apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kenapa dunia? Karena memang kita hidup di dunia. Tapi kita harus paham ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia bebaskan kita loh. Bebas deh. Kamu mau apa? Pokoknya aku sediakan ini. Ini semua boleh kamu makan. Tapi Tuhan juga buat yang di tengah. Karena yang Tuhan mau adalah manusia yang mau menyembah Dia. Bukan karena disuruh-suruh. Tuhan mencari orang yang mau menyembah Dia karena menyadari, wah, kita mau buat ke kata-kata aja sebenarnya sulit itu. Sulit, karena memang gak bisa, otak manusia itu gak bisa dipengaruhi loh. Saya gak punya kuasa apapun untuk buat pengaruhi orang, gak bisa. Tapi buat nipu bisa. Buat nipu saya bisa. Tapi untuk mempengaruhi orang supaya menyembah kepada Tuhan, saya gak bisa. Gak bisa. Sebagian mungkin bisa menatap saya dan berkata, ya udah gak apa-apa, itu sih kepalamu, aku bilang. Tapi saya berdoa, ya, jangankan mengangkat tangan waktu menyembah Tuhan, kita akan mempersembahkan kehidupan kita seluruhnya hanya buat Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Saya katakan amin. Tetapi ini ya, dan bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Lenyap enggak? Lenyap. Semua pada pengen kaya. Kadangkala kita panik. Terjadi panik. Segala sesuatu kita anggap, oh ini perlu ada uang, cepat, perlu uang, cepat. No. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau kita tidak punya prinsip, kita nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan di gereja ini lama-lama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang ada di gereja ini melayani Tuhan dengan segenap hatinya, hadirat Tuhan itu nggak bisa kita tolak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka orang yang datang ke gereja ini yang sakit, sembuh Pak. Orang yang datang ke gereja ini bingung nanti kan, aduh gimana persoalanku besar kali, besarnya persoalanku, sakit vertigo aku, berdengung telinga aku, sakit perutku, semua orang sakit lah. Kalau udah kayak gitu gue bilang, namanya aja dulu ya. Soalnya banyak kali keluhannya.
Yang repot dibilang, tapi aku nggak mau namanya dulu dokter. Kayak mana kau nggak mau? Nah, sabar kau menunggu obatnya bekerja 2 jam 3 jam lagi. Enggak juga, nggak tahan lagi aku. Ya pengalaman kan. Langsung saya tanya lah, kau suka lama-lama di sini rupanya, aku bilang. Ngobrol kita. Tapi bayarnya mahal, aku bilang lah. Boleh dibilang nggak ada duit, boleh Pak. Langsung saya bilang, oke, terima kasih. Ini YouTube-ku ya, aku bilang. Saya kasih dengar dari YouTube saya. Kamu dengar aja YouTube saya. Itu gratis, saya bilang. Kalau kamu mau dengar YouTube saya, kamu bisa sembuh. Kalau nggak percaya, saya cuma bilang, tolong coba dulu. Kadang dalam hati saya berkata, aduh, ginilah manusia ini. Hah? Apa dia nggak tahu? Kalau kita dengerin curhat semua, susah kali aku. Kita pun ikut sakit kepala, Pak. Walaupun cerita enak bisa juga sakit kepala loh. Tahu nggak kita? Kalau kita ke pesta, ibu-ibu ya, lalu ketemu dengan ibu-ibu yang lain, sosialita ini. Nanti lalap dia cerita itu. Biar kau tahu anaknya hebat kali. Lulus di sana. Sampai nanti di akhir udah 20 menit dia cerita terus kehebatan orang, saya percaya kepala kita bisa sakit. Kenapa sakit kepala kita? Karena kita jadi pengen. Tanpa kita sadari, iblis akan memasukkan keinginan itu. Maka tadi ini loh, keinginan dunia tadi akan muncul dalam kita. Rupanya enak kali ya, kalau anak kita masuk polisi, anak kita jadi dokter, kita pikir enak kah? Kalau keinginan itu tidak bisa kita penuhi, itu akan membuat kita stres, Pak. Jadi kenali. Sebenarnya mengenali itu nggak ngerong-ngerong banget sih, Pak. Lihat dari ceritanya nih. Kalau ada orang ceritanya sedih-sedih aja, cepat-cepat aja menjauh. Rugi. Tapi kalau ada orang juga ceritanya, kehebatan orang lain dia ceritain, jauh aja juga. Itu kita kalau merasa kayak enak dengan ceritanya, karena dia senyum-senyum ceritanya. Karena kita lihat dia senyum-senyum, akan masuk ke otak saya. Kayaknya dia Iya. Tapi lama-lama kita cerita dengan dia, percayalah, sakit kepala kita. Tapi kalau yang kita ceritakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya, pasti akan ada sukacita berlimpah dalam hidup kita. Makanya kita berkata kepada setiap orang tua, ajarilah anakmu Taurat setiap hari. Firman Tuhan yang kasih tahu sama dia. Nah, Yesus sendiri pun sama Petrus itu ya. Kalau kau Tuhan Mesias, kenapa kau harus disalib? Apa kata Yesus? Iblis. Aku datang ke dunia ini mengikuti kehendak Bapakku. Aku mau mengampuni dosa dunia ini. Sekalipun dunia ini menolakku, aku memang mau mengikuti kehendak Bapa. Bilang amin. Jadi tengking. Dalam nama Yesus bilang. Atau kita langsung jawab, saya percaya. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Masih cerita juga dia, iya aku percaya. Semuanya karena Tuhan. Iya aku percaya semua karena Tuhan. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam otaknya, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Maka ada sukacita karena Roh Kudus akan mengalir dalam pikirannya. Yang tepuk tangannya sedikit tuh karena kebanyakan cerita kehebatan orang itu. Jangan tengok kali dunia ini hebat-hebatnya. Sakit kita. Handphone ini alat yang dipakai oleh iblis. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan ikut dengan keinginan dunia ini. Lihat isinya. Maka jagalah setiap hari dengan firman Tuhan. Kenapa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Itu. Amin.
Jadi kalau anaknya dokter, ya udah kehendak Tuhan itu sama anaknya. Anaknya jadi polisi, kehendak Tuhan itu sama anak. Mana mungkin polisi yang menjadi polisi mengikuti kehendak Tuhan, tapi hidup di dalam dosa. Mana mungkin dokter yang hidup menjadi dokter karena kehendak daripada Tuhan, hidup dalam dosa. Mana mungkin suami yang hidup sebagai suami karena kehendak Tuhan kepada dia, dia hidup jadi suami yang berdosa. Dia pasti akan hidup sebagai suami yang takut akan Tuhan, dan janji Tuhan akan berlaku buat dia. Istrinya akan seperti pohon anggur yang subur, anak-anaknya akan seperti pokok zaitun di sekeliling mejanya. Tepuk tangannya kenapa cuma segitu? Saya berdoa buat kita semua yang belum bisa merasakan sukacita yang saya rasakan ini. Saya berdoa, kalau bisa sebelum habis tahun ini, temukan Yesus dalam hidupmu. Temukan. Sebelum kamu bertemu dengan Yesus, kamu tidak akan bisa merasakan. Lihat, Yesus sendiri sudah datang kok. Menemukan Yesus itu gak susah-susah. Hari ini buka hati aja. Akui aja, iyalah Tuhan, gak ada lagi. Semua ini ada hanya karena Tuhan. Lahir aja pun kita bukan kita yang tentukan. Tuhan menentukan kelahiran kita. Tapi kemudian, lihat baiknya Tuhan ini ya. Dikasihnya aku hidup. Dipeliharanya aku hidup. Tapi bertahun-tahun kemudian, baru aku tahu siapa yang menciptakan hidupku. Hari ini kalau kita udah tahu, udah tinggal buka hati aja. Tuhan, udahlah mulai hari ini gak kulihat lagi dunia ini. Biarlah yang kulihat hanya kepadamu. Supaya gak berharap aku dengan dunia ini. Karena orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang mengikuti keinginan dunia ini, dia akan semakin jatuh di dalam dosa. Yesus harus datang. Dan dia sudah datang. Dan dia berjanji, dia akan datang kedua kali. Tapi dia hanya untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya buat Tuhan Yesus. Amin. Beda, dia gak akan mungkin datang lagi di kandang domba, jangan harap. Jadi kalau kamu menolak dia sekarang, semoga kamu tidak menolak dia untuk selama. Itu aja gitu loh. Kalau kamu boleh menolak dia sekarang, saya hanya bisa berdoa, jangan tolak dia besok. Saya hanya bisa berdoa, terimalah dia minggu depan. Saya hanya bisa berdoa, terimalah dia bulan depan. Saya hanya bisa berdoa, terimalah dia tahun depan. Jadi istri-istri jangan suruh suamimu ke gereja. Sakit hati dia karena kau suruh ke gereja. Oke, next slide. Nah, ini dia otak manusia. Saya keluarkan terakhir. Jadi apapun perasaan di dalam kita, itu karena perasaan itu ada di dalam otak. Dan segala perasaan yang ada di dalam otak itu munculnya dari otak sadar. Yang saya buat warna abu-abu, ada tulisan memori, pikiran, keinginan, dan kehendak kita ada di situ, tersimpan. Dari mana asal daripada memori kita? Memori kita itu berasal dari segala sesuatu yang kita lihat. Tiap hari kita lihat apa? Tiap hari kita dengar apa? Kita dengar kabar baik, ya? Siapa yang kalau dengar kabar baik bahagia? Coba angkat tangan. Oh, masih waras semua begitu. Maka ya kan aku bilang puji Tuhan. Tapi pada waktu yang kita dengar itu kabar buruk, Pak. Manusia yang normal otaknya, yang waras, pasti akan ikut merasakan. Dia akan rasa takut. Dia bisa marah. Dia bisa berusaha melarikan diri. Karena akan terhubung dia dengan perasaan ini. Sejak kapan otak manusia ini berfungsi sebagai memori? Kalau di kedokteran, sebenarnya memori itu sudah ada sejak daripada otak itu tercipta di dalam kandungan. Ini saya cuma mau ingatin buat ibu-ibu
Yang mau menikah, ingatlah, janinmu akan kau perkenalkan dengan kasih Tuhan sejak dari dalam kandungan. Tapi buat mertua-mertua saya juga mau bilang, jangan kejam kali sama nanti menantunya kepahitan. Kalau menantunya kepahitan, janin di dalam kandungan menantumu akan ikut kepahitan. Tapi kalau hari ini engkau sebagai menantu yang sudah terlanjur pahit, saya mau bilang, buka hatimu buat Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit hatimu kecuali Tuhan Yesus 100%. Karena kalau kamu datang sama dokter, saya bisa menyembuhkan sakit hati, bisa pakai obat. Ku kasih obat penenang. Biar tenang terus dia. Apapun yang terjadi, aku saya cuma mau bilang beda kita. Kalau saya tenang, kayak gini dia. Itu dari dia tadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bisa katakan amin? Nggak bisa juga nggak apa-apa. Kenapa kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Boleh gambar otak tadi. Karena di dalam memori kita udah kita simpan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kamu gak akan bisa bilang Tuhan Yesus baik kalau kamu gak tahu Tuhan Yesus buat apa dalam hidupmu. Tapi saya cuma mau bilang, dunia ini sedang dikacaukan oleh iblis supaya dunia tidak mengenal dia. Kita akan disibukkan dengan medsos. Kita akan disibukkan dengan apa? Cita-cita. Nah, betul gak? Oh, karena anakku pengen jadi dokter nanti. Mulai dari sekarang kau belajar aja. Biologi terus kau pelajari, kedokteran terus. Terus belajar ya, terus ya. Pagi siang malam belajar. Aku tidak pernah mengingatkan kepada dia, nak, setiap kamu baca itu, biologi itu, ingat ya nak ya. Ingat aja, itu ciptaan Tuhan Yesus. Karena tanpa kita sadari, pada waktu dia membaca ilmu pengetahuan ini, dan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, mengakui prefrontal cortex namanya itu, mengakui bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, data itu akan semakin nempel. Dengan kata lain, dia sedang memuji-muji Tuhan. Belajar biologi dia, tapi dia memuji Tuhan. Kalau matematika bisa, ya bisa lah. Kita hitung apa? Coba bayangkan. Pada waktu dunia ini belum diciptakan, ada apa di dunia? Angka itu adalah pelajaran matematika. Angka hanya ada ketika Tuhan mulai menciptakan. Jadi, muncul angka. Maka kalau saya bilang sama anak saya, kalau kamu belajar matematika, itu supaya kamu bisa hitung berapa besar berkat daripada Tuhan. Saya selalu bilang ini juga sama guru. Tapi guru yang lagi sakit karena berobat sama saya, Pak. Nah, kalau saya sebagai murid, gak mungkin gue bilang sama guru, Bu, guru tolong Bu ya. Gak mungkin. Karena udah sakit dia nang. Dia sakit gula, dia sakit hipertensi, dia datang sama saya. Gimana aku ini sakit kali. Kita dengerin dulu ya kan. Kalau pakai BPJS kita sambil sibuk-sibuk lah kan. Ngetik-ngetik semua. Karena banyak kali status mau ditulis. Yang penting dia bicara dulu ya. Lalu saya cuma tutup aja satu hal. Bu, ingatlah Bu, segala sesuatunya itu Tuhan. Pada waktu dia mau
Iya juga ya dok, katanya. Ada? Ingat ya? Udah sembuh sakit kepalamu. Iya udah berkurang. Yesus hadir, Allah Immanuel, supaya apa? Setiap saat kita bisa tahu, oh Yesus ada di sampingku. Jadi kalau ada masalah, datangnya sama. Kalau datang aku sama manusia, ya kecewa lah. Ya kecuali kakak ini, kalau aku datang sama dia pasti nggak kecewa, karena akan dibilangnya, Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menolong. Iya loh. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Ketika dia melihat orang yang sudah lumpuh, miskin, logika daripada manusia akan berkata, kalau kamu miskin minta uangnya, betul. Petrus tahu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya Yesus. Kalau kamu percaya, kamu sembuh. Allah Immanuel. Jadi otak manusia bisa menyimpan segala memori ya. Memori Tuhan Yesus bisa dia simpan. Bersamaan juga dengan memori kemegahan dunia. Nah, dia tunjukkan semua yang mewah-mewah sama Yesus. Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Yesus, kalau kau mau sembah aku, enak kali katanya. Enak gak? Karena kamu akan dapat semua isi dunia ini. Iblis tahu, siapa yang menginginkan dunia, itu pasti otaknya akan senang kalau diberikan apa yang diinginkan. Next slide. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Ingin kaya? Ini aku tulis di atas ini kesimpulan secara neuroscience namanya. Ilmu saraf manusia. Ingin kaya itu sebenarnya muncul yang pertama karena dari dulu sudah takut kekayaannya Kalau kita sudah biasa dipaparkan dengan kekayaan, maka otak ini akan menahan kekayaan itu di sini. Nggak enak lagi kalau miss. Makin enak kalau tambah Saya cuma bisa tertawa aja. Atau sebaliknya, terlalu lama miss. Mau cepet-cepet kah? Orang yang terlalu miskin akan mau cepat kaya. Kalau udah terlalu lama dia miskin. Kalau orang yang sudah kaya dari dulu, dia tidak mau berkurang, maka dikatakan orang pelit tidak bisa masuk. Kalau aku bukan pelit pak, lagi nggak ada. Saya jujur aja. Karena kalau saya punya ada kelimpahan, saya pasti akan berikan. Bukan karena takut aku diminta ya, percayalah. Kalau ada yang berani minta sama aku, akan aku bilang, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ya kan? Ingat ya, Tuhan Yesus menciptakan alam semesta, aku bilang. Berapa yang kau butuhkan, aku bilang. Sebelum pun kamu tahu itu apa yang kamu butuhkan, udah Tuhan yang ciptakan. Amin. Mana tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Lihat, ini baca ya. Ini tipu muslihat iblis, sehingga Yesus harus datang ke dunia, nunjukin sama kita nih. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian. Siapa sekarang bisa makan, punya pakaian angkat tangan? Iya. Jadi kenapa berat kali angkat tangannya? Tapi nggak apa-apa. Mungkin memori otaknya udah full. Tetapi mereka yang ingin kaya, lihat, Yesus datang untuk ini. Terjatuh ke dalam pencobaan. Kenapa hidup kita banyak persoalan? Ini ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai
Saya katakan saya boleh berdiri di depan ini melayani, tapi saya bisa juga cinta uang loh. Bisa. Karena itu tergantung memori saya. Tapi saya sadar di sini. Karena cinta uang aku bisa stres. Kalau saya cinta uang, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, saya nggak akan bisa bilang Tuhan Yesus baik. Nggak bisa. Saya pasti kecewa. Kenapa kita pengen kaya? Itu tadi saya bilang jaga juga teman. Kalau ada teman sosialita, aduh gimana ya gue bilangnya? Nggak usah berteman sama sosialita gitu loh. Tapi bukan karena dilarang. Karena kita tahu bahayanya. Kecuali kita mau berteman sama sosialita, tapi sebelum kita pergi, kita bawa Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Bertemu kita sama sosialita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kekayaanmu, itu punya Tuhan Yesus. Karena hari ini pun juga, belum tentu kita semua mau mengakui, Tuhan, segala yang kumiliki itu punya Tuhan. Belum tentu kita mengakui itu. Sebagian akan berpikir, aku kan udah capek kerja, banting tulang. Gak ada yang suruh kita banting tulang, tapi kita bantingi kan. Lalu kita akan merasa begitu beratnya perjuangan kita untuk memperoleh uang dan kekayaan itu. Tapi kalau hari ini kita menyadari, kita bisa kerja juga karena saya tarik nafas. Udah tarik nafas belum? Yang ada napasnya coba angkat tangan. Udah mahal kali loh itu dibayar Tuhan Yesus. Napas kita itu adalah paling mahal. Saking mahalnya Pak, nggak bisa dibeli Pak. Nggak bisa kamu beli Pak. Atau harus tahu rasanya sesak napas, nggak ada oksigen. Siapa yang tahu rasanya kalau oksigen habis? Baik kali memang Tuhan sama kalian. Nggak tahu rasanya? Mau tahu? Tutup aja itu mulut sama hidung. Hitung 30 detik. Mulai muncul gejalanya. Kalau oksigen itu tidak diberikan Tuhan sama kita, maka seharusnya ketika kita menarik napas, apa yang ku bilang? Puji Tuhan. Mazmur 150. Biarlah. Tapi baik kali. Kenapa dibilang Tuhan biar? Aku bilang Tuhan kau terlalu baik kau Tuhan. Kadang-kadang jadi memang dibilang dunia ini kau bodoh. Itu terlalu baik Tuhan. Dia kasih napas sama kita. Dia cuma bilang biarlah segala yang bernapas memuji. Bagi Tuhan tak ada yang. Boleh kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang. Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya tutup di sini ya. Tuhan bukan nggak nolong kita. Waktu kita berharap sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan nggak kasih pertolongan? Jawab saya sederhana. Karena di dalam otak kita, betul kita berharap sama Tuhan. Tetapi masih ada banyak sekali keinginan-keinginan dunia dalam pikiran kita. Tuhan berjanji, siapapun yang berharap hanya sama Tuhan, Dia pasti memberkati kita.
Tetapi dia juga berjanji, siapa yang mengandalkan manusia, siapa yang mengandalkan orang lain, siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apa yang dia punya, Tuhan bilang terkutuklah. Hari ini firman Tuhan cukup jelas. Kita masih hidup di dunia ini. Dunia ini sudah akan habis dengan kebinasaannya. Keinginan dunia ini akan menuju kebinasaan. Di hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan bicara sama kita. Jangan lagi lihat dunia. Mulailah hari ini kamu lihat hanya kepadaku saja, kata Tuhan. Cintai baca firman, cintai. Jangan baca Alkitab karena kusuruh. Gak ada hak saya menyuruh-nyuruh kita baca Alkitab. Saya hanya bisa kasih tahu, pada waktu firman Tuhan ini masuk ke dalam otak kita, Yesus itu masuk di otak kita. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau bisa saya mohon minta tolong sama kita. Saya minta tolong sama kita semua. Pakailah waktu-waktu ini dengan sangat berhati-hati. Bahkan firman Tuhan berkata karena waktu ini adalah jahat, Pak. Boleh kita nonton, boleh. Tapi jangan nonton terus. Lalu yang masuk ke dalam otak kita nanti semua alur cerita daripada film itu. Kita nggak tahu alur cerita dunia ini. Kalau kita nggak tahu alur cerita dunia ini, bagaimana mungkin kita bisa tahu mau berharap sama siapa? Karena kalau kemudian di dalam pikiran kita udah tahu bahwa Yesus adalah penolong satu-satunya yang setia. Bapak ibu tahu, ibu-ibu yang mungkin kecewa karena suamimu, kamu datang sama Yesus, jangan datang sama manusia. Bapak-bapak yang kecewa karena mungkin ekonomimu buruk, kamu datang sama Yesus. Karena kalau kamu datang sama Yesus, kamu gak akan datang sama pinjol. Jangan dimarahi dia, Bu, kalau udah kena pinjol, Bu. Tambah stres dia nanti. Kalau udah tambah stres, dia tambah sakit kepalanya. Udah, kalau udah tambah sakit nanti kepalanya, dia akan cari lagi obat untuk mengobati sakit kepala. Kalau dia harus berobat ke dokter Joseph, mahal berobatnya, gue bilang. Dia akan ketemu dengan obat yang murah apa? Minum tuak, itu murah. Duduk-duduk aja, hanya malas-malasan, itu murah sama dia. Gak sakit kepalanya kalau malas-malasan. Tapi hari ini kita tahu firman Tuhan. Bu, masukkan firman Tuhan ke dalam otakmu. Jangan suruh suamimu baca Alkitab. Ibu yang baca. Karena kalau ibu suruh otaknya, Tuhan pun menciptakan manusia ini gak bisa disuruh-suruh otaknya. Melawan itu, memberontak itu. Udah begitu dari sananya, karena kayak gini bentuk otak. Ya, jadi saya buat sini, iblis tahu ini. Saya berharap kita sekarang sudah tahu. Siapa yang tahu kalau firman itu adalah Allah? Boleh katakan. Berapa banyak sekarang menyadari tiada lain bisa tolong kita kecuali Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami berikan kemuliaan, hormat, syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara pada siang hari ini Tuhan, tapi hamba percaya Engkau adalah Allah Immanuel, yaitu Tuhan yang beserta dengan kami. Sehingga apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa lihat Tuhan.
Kalau kami sudah bisa lihat Tuhan, kami tahu kemana kami memohon pertolongan. Kami tidak akan berharap lagi sama manusia, karena kami tahu manusia pasti kecewakan kami. Bahkan kami gak akan berharap lagi sama diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, karena kami sadar apapun yang ada di dalam hidup kami, kekuatan kami itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, Engkau terlalu baik, Tuhan, baik banget. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah hidup berpuluh-puluh tahun, tetapi belum pernah kami menyatakan rasa syukur kami sama Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Tuhan, terlampau baik Engkau Tuhan. Nah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau percaya, maka Roh Kudus akan tinggal di dalammu. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya, dia menjadi roh penghibur, dia menjadi roh penolong. Kesulitan apapun, kita datang sama Roh Kudus dan Roh Kudus akan tolong kita. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia tahu kemana dia akan membawa dalam kehidupan kita. Dia punya rencana yang indah, rancangan yang indah buat setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mengaku Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan.